3, kelas 4, yaitu binatang halal dan haram. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Lanjut ya, kita belajar dulu. Kita mulai. Pengertian binatang halal. Siapa yang tahu binatang halal itu binatang apa? Binatang yang boleh dikonsumsi. Contohnya Sapi, Ayam. Jadi pengertiannya binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. jenis-jenis binatang halal. Nah, di sini jenis-jenis binatang halal yang pertama yaitu yang hidup di air. Ada yang tahu binatang halal yang hidup di air itu apa saja? Terus Terus apa ya? Apa Bu? kepiting, Ya, semua yang di air itu boleh dimakan dan halal. Nah, Ibu, kurang boleh dimakan Loh, tidak? boleh itu boleh. Ya, itu kan hidup di air. Iya. Bentar. Kerang. jenis binatang yang hidup di darat, khusus binatang yang hidupnya di darat, semuanya adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya dan juga melalui penyembelihan yang sah pula. Adapun untuk hewan buruan yang ditangkap oleh hewan yang sudah terlatih, asalkan melepas hewannya juga dengan menyebut asma Allah, seperti yang tertera dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 4. Siapa yang tahu hewan halal di darat siapa saja? Apa aja? Saya. Apa Mbak Liza? Sapi, Bener. kambing, Terus ayam, nah, itu biasa dimakan kita semua ya. Ayo. Nah, ada tata cara menyembelih binatang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu A'la dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah binatang yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, hikmah mengonsumsi binatang halal. Kita kan udah pastinya harus banget ya makan binatang halal karena kita umat muslim. Ada manfaatnya loh kalau kita makan makanan halal. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Ketiga, mengonsumsi daging binatang halal berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Yang keempat, dengan makan hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Dan yang terakhir, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia. Nah, di sini ada yang tahu binatang haram itu binatang apa aja? ada binatang yang berlari, Contohnya, serigala, Harimau, singa, buaya. nah ini kan ya, binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal. Tetapi proses menyembelihnya itu salah. Nah, proses menyembelihnya tidak dengan menyebut asma Allah. Dalam keadaan apapun umat Islam haram mengonsumsi jenis binatang atau daging tersebut karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya harus ditinggalkan. Jadi jenis binatang haram.
haram dimakan karena binatangnya sendiri atau zatnya, seperti babi. Sudah dijelaskan dimanapun, sudah dijelaskan sama guru ngajinya pastikan kalau babi itu haram. Diharamkan bagimu memakan bangkai, daging darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharapkan pula yang disembelih untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Fasik itu apa? Nah, yang kedua adalah anjing. Nah, yang diharapkan termasuk al-khaba'is, sesuatu yang buruk dan menjijikan, sebagaimana sabda Nabi SAW. Artinya sejelek-jelek pendapat adalah upah belajar harga anjing dan pendapatan bukan berkat supaya muslim. Selanjutnya semua binatang yang bertaring, yang binatangnya yang memangsa dan menyerang musuhnya, seperti harimau, buaya, kucing, serigala, monyet dan beruang. Siapa yang mau makan harimau? tidak mau. Yang ada malah kita yang dimakan harimau. Nah, semua bangsa burung berkuku yang dengan kukunya ia mencengkeram atau menyerang musuh-musuhnya. Ada yang tahu burung apa aja? Burung elang, Terus ada lagi. raja walai, Terus burung batai, Burung gagak, kelelawar, iya, kelelawar itu juga burung, tapi dia tidurnya di siang hari. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan semua burung yang mempunyai kuku panjang dan setiap binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, diantaranya yaitu seperti ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal, burung gagak, dan burung elang. Jika benar-benar membahayakan seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Artinya dari Aisyah, Rasulullah bersabda 5 binatang jahat yang boleh dibunuh baik di tanah haram atau di luarnya adalah tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing galak. Menurut hadis riwayat Muslim. Nah, yang selanjutnya ada binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh. Di antara binatang tersebut adalah seperti lebah, burung surati, kakak, semut, dan burung butut. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, beliau berkata, yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh 4 jenis binatang yang yaitu semut, lebah, burung butut, dan burung surat, sejenis burung gereja. Hadis riwayat. Selanjutnya binatang yang lahir dari perkawinan 2 jenis binatang yang berbeda, yang salah satunya halal, yang lainnya haram. Binatang yang lahir dari perkawinan 2 jenis binatang yang berbeda, yang salah satu karena memasukkannya ke binatang haram lebih baik dari menghubungkannya kepada hidupnya yang halal, seperti bigal yang lahir dari keledai negeri yang haram dimakan dan kuda yang boleh dimakan. Nah, yang selanjutnya itu ada binatang yang menjijikan. Nah, binatang menjijikan itu biasanya seperti apa sih? Yang tahu? anjing, Terus. ular, Nah, terus rayap biasanya. Ya. Nah, itu karena ini adalah diharapkan hewan-hewan yang disebutkan tadi itu diharamkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya dan mengharamkan bagi mereka segalanya. Quran surat Al-A'raf ayat 1. Selanjutnya binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar. Pertama, binatang sembelihan tidak disebutkan nama Allah, sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kamu memakan dari apa dan hewan yang telah disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Dalam surat Al-An'am ayat 121. Jadi nggak boleh kalau kita makan kambing tapi ternyata dia disembelihnya ini nggak pakai menyebut nama Allah.
Nah, yang selanjutnya adalah bangkai, yaitu binatang yang mati dengan tidak disembelih atau binatang yang disembelih tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat atau disembelih sesuai dengan syariat tetapi dengan tujuan tidak digunakan oleh syara seperti penyembelihan yang dipersembahkan kepada hewan atau ritual-ritual resmi dan lainnya. Namun ada juga bangkai yang boleh dimakan, yaitu bangkai ikan dan belalang. Jadi bangkai ikan dan belalang itu boleh dimakan kecuali bangkai yang disembelih, kayak contohnya ya ayam mati, ayam disembelih tapi nggak sampai putus di tulangnya sendiri. Nah terus itu kan ditaruh, terus ayamnya nggak mati-mati, jadi nggak boleh dimakan karena masih hidup. Ya, ada. Sama juga kayak menyiksa binatang Menyiksa juga. binatang. Boleh. Selanjutnya jalala, yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah sesuatu yang kotor atau najis seperti bangkai atau kotoran lainnya. Walaupun pada awalnya adalah binatang yang halal dimakan, tapi menjadi tidak boleh dimakan apabila binatang tersebut tidak mau makan atau lebih banyak memakan sesuatu yang kotor. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, beliau berkata, Rasulullah SAW melarang memakan jalalah dan meminum susunya. Jalala itu apa itu? Hewan kayak apa? Bentuknya kayak bagaimana? Cari di Nah di sini ada keledai Cina. Mayoritas ulama berpendapat bahwa keledai Cina itu haram untuk dimakan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Anas bin Malik yang artinya seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, daging keledai telah banyak dikonsumsi. Setelah beberapa saat orang tersebut datang lagi sambil berkata, daging keledai telah banyak dikonsumsi. Setelah beberapa saat orang tersebut datang lagi saya berkata, keledai telah binasa. Maka boleh memerintahkan seseorang untuk menyeru di tengah-tengah manusia, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian mengkonsumsi daging keledai Cina karena daging itu najis. Oleh karena itu mereka menumpahkan periuk yang digunakan untuk memasak daging tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ini ada akibat mengonsumsi binatang yang haram. Sudah jelas-jelas haram dan dikonsumsi, pasti nanti kita dapat akibatnya. Yang pertama, merusak organ tubuh orang yang memakannya, dapat terjangkit penyakit baik jasmani maupun rohaninya, tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Dalam hidupnya merasa tidak tenang dan selalu gelisah, susah menerima ilmu kebenaran, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah dunia dan akhirat, dapat mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah dan menyebabkan tidak diterimanya amal ibadah dan doa kita. Terima kasih. Jadi tadi kita udah belajar apa? Binatang halal. Contohnya binatang halal, Sapi, kambing. ikan, Kenapa kok dia halal? karena Dia boleh halal hidup di air, seperti binatang hidup di air semuanya pasti halal kecuali yang hidup di dua alam ya. Kalau hidupnya di darat, hidupnya di air itu nggak boleh dimakan. Ibu, tapi kok di Thailand ada yang makan kodok kayak gitu? Bukan muslim. Kodok itu masuk hewannya kayak gimana itu menjijik. Jadi itu termasuk hewan haram. Kalau muslim sebaiknya nggak makan itu, makannya enak-enak aja ya. Apa manfaatnya ketika kita makan makanan halal? Mendapat berkah dari Allah. Lalu sehat jasmani. Nah, selanjutnya kalau binatang yang haram kayak apa contohnya? Babi. Ya, kenapa kok? Anjing, babi, kenapa kok mereka berdua haram? Karena menjijikan. Bukan, karena mereka sudah dituliskan dalam Al-Quran. yang menjijikan itu kayak kodok tadi, Cacing, ya, betul. Urat. Yang hewan yang bertaring boleh nggak dimakan? Bertaring Tidak boleh. takut ya. Kalau hewan yang berkuku, burungnya berkuku boleh Tidak dimakan. boleh. Tapi kita yang imam. Ya, pintar. Apa akibatnya kalau makan hewan yang haram? Tidak berkah. Kita dikatakan Tidak punya uang. Oh,
pelajaran kita pada hari ini. Mari semoga Semoga apa yang kita belajar